Salam persaudaraan. Diabetes adalah kondisi di mana insulin dalam tubuh tidak dapat digunakan secara efektif atau insulin tidak diproduksi dengan baik oleh tubuh sehingga kadar gula darah menjadi meningkat. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit kronis dengan prevalensi yang terus meningkat dan menjadi salah satu penyebab utama berbagai komplikasi. Secara singkat, diabetes dibagi menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1, di mana insulin tidak diproduksi sama sekali, dan diabetes tipe 2, yaitu kondisi terjadinya resistensi insulin dan penurunan produksi insulin. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu bagaimana tubuh mengatur gula darah. Ketika kita makan, glukosa dalam darah akan meningkat. Kemudian, pankreas akan menghasilkan insulin. Nah, insulin ini ibaratkan sebuah kunci dan sel-sel tubuh adalah gembok, di mana jika kuncinya itu pas, maka glukosa akan bisa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Pada diabetes tipe 2, terdapat dua hal yang menjadi masalah utama. Yang pertama adalah resistensi insulin, yaitu kondisi di mana kuncinya masih ada, namun gemboknya sudah mulai macet, yaitu sel-selnya tidak merespon insulin dengan baik, sehingga glukosa yang dibawa oleh insulin tidak masuk ke dalam sel dan tetap berada di dalam darah. Kedua, yaitu disfungsi sel beta pankreas, yaitu kondisi di mana pankreas yang awalnya bekerja keras untuk menghasilkan insulin lebih banyak untuk mengimbangi resistensi, sudah mulai kelelahan, sehingga insulin yang diproduksi oleh pankreas mulai menurun. Faktor risiko diabetes dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dimodifikasi, contohnya faktor genetik atau riwayat keluarga, dan kedua ada faktor usia. Kemudian ada juga faktor yang dapat dimodifikasi, seperti obesitas, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan tingginya konsumsi gula dan lemak. Banyak penderita diabetes yang tidak merasakan gejala apapun. Namun, beberapa gejala dari diabetes itu sering buang air kecil, sering haus, sering lapar, pandangan kabur, cepat lelah, infeksi berulang, dan berat badan yang turun tanpa sebab. Untuk rentang kadar gula darah dibagi menjadi 3, yaitu normal, prediabetes, dan diabetes. Adapun pembagian interpretasinya dibagi berdasarkan waktu pengecekan. Apabila pasien belum makan lebih dari 8 jam sebelum pengecekan, maka hasil pemeriksaan disebut sebagai gula darah puasa. Apabila pasien sudah makan kurang dari sama dengan 2 jam sebelum pemeriksaan, maka hasil pemeriksaan disebut gula darah postprandial atau 2 jam setelah makan. Apabila pasien tidak masuk ke dalam 2 kriteria sebelumnya, maka hasil pemeriksaan disebut sebagai gula darah sewaktu. Selain ketiga hal tadi, ada juga pemeriksaan HbA1c, yaitu pemeriksaan glukosa yang menempel pada hemoglobin darah. Nah, pemeriksaan ini menginterpretasikan glukosa dalam darah selama 2-3 bulan terakhir. Gula darah puasa normalnya kurang dari 100 mg per desiliter. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan angka 100 hingga 125 mg per desiliter, maka bisa dikatakan sebagai prediabetes. Dan jika hasil pemeriksaan menunjukkan angka lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter, itu bisa menjadi salah satu kriteria adanya diabetes. Sementara, gula darah 2 jam setelah makan dan gula darah sewaktu memiliki angka yang sama, yaitu normalnya kurang dari 140 mg per desiliter, prediabetesnya 140 sampai 199 mg per desiliter. Nah, jika hasil pemeriksaan lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter, bisa menjadi indikator diabetes. Untuk hasil pemeriksaan HbA1c, normalnya itu kurang dari 5,7%. Jika hasilnya 5,7 sampai 6,4%, maka dikatakan sebagai prediabetes. Dan jika hasilnya 6,5% ke atas, itu dikatakan sebagai diabetes. Nah, hasil-hasil pemeriksaan tadi harus dinilai kembali oleh tenaga kesehatan dan dikonfirmasi
dengan pemeriksaan lebih lanjut. Pencegahan diabetes dapat dilakukan dengan perubahan gaya hidup menjadi gaya hidup yang lebih sehat, dengan makan makanan yang bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Pengelolaan diabetes oleh penderitanya bukan hanya tentang konsumsi obat dan perubahan gaya hidup, namun ada juga peran dari keluarga dan orang-orang terdekat untuk memberikan dukungan agar para penderitanya tetap melakukan pengelolaan dengan baik. Sekian penjelasan terkait materi kasus medis non-emergensi tentang diabetes. Salam persaudaraan.